Ini bisa untuk sakit pinggang nih. Nah, area sini nih, ini yang sakit pinggang, perutnya kembung, begah, bisa dicek ataupun dicoba area sini nih. Ini kalau sakit pinggang, punggung pegel, perut begah kembung, di sini pasti kaku, sakit. Kalau begini ini diurai nih tujuannya. Setelah otot ini dilemesin, dipijet, nanti dikumpulin nah sebentar, di tengah-tengah sini nih. Sama juga ini pijet perut, ini dinaikin perutnya. Nah, tuh. Tahan Pak D, sakit nih. Nanti biar pencernaan Pak D kembali, biar nafsu makannya kembali enak. Kan yang bikin males makan Pak D ini. Nih sakit banget nih. Allah. Nih Pak D. Oke. Bentar Pak D. Oke. Sudah itu dikendorin setelah ininya. Nah, itu kan mesti bunyi. Ini nerapi Pak Denadi yang stroke ringan. Kaki nggak ada tenaga, lemes. Buat jalan agak susah. Makanya kaki kanannya sebagai tumpuan, sering pegel, ke pinggang juga nggak enak, ke punggung apalagi. Semuanya terjadi karena otot pahanya pada kaku. Diginin kerasa nih, mesti banyak kaku nih, benjol. Nah, biar cepat prosesnya, diurut begini, pakai ini nih ya. Nih, ntar tak naikin dulu perutnya nih. Allah. Nanti habis ini nafsu makannya kembali mantap. Dokoh bahasa Jawa nih kan. Makanya awake rada kuru iki kaya wong kurang mangan. Bukannya kurang mangan. Emang mangan sithik langsung krasa wareg ngono lho. Nah, iya iku gara-gara wetenge mlorot Pak. Bukan apa-apa, gara-gara otot paha kaku, akhirnya wetenge ketarik. Akhirnya mangane tadi males, sering begah kembung. Itu udah rumus Pak D. Kok. Nah, kalau yang di sini tujuannya main betis, yang gampang pegel. Ini kan juga cerita Pak D, kalau malam susah tidur. Betis itu seperti apa, ditusuk-tusuk apa dirasane D? Kayak ditusuk-tusuk. Pokoknya pegel terus ngedabel apa nih rasanya iki? Macam-macam. Ya, wajar lah Pak D. Sebetulnya pijet kayak ini siapa aja bisa Pak D, cuman yang jarang dipahami di pergelangan kakinya jarang mau ataupun kurang tahu kali ya, jarang dibuka. Artinya di reposisi. Karena ketika otot ini dilemesin, pembuluh darahnya udah lancar, tetapi pergelangan kakinya nggak dimainin, sama saja darahnya nggak, sirkulasinya itu nggak lancar gitu loh Pak D. Makanya nggak langsung terasa plong gitu, masih ngeganjel aja. Nih, tarik sedikit 2 detik, tahan, lepas. Tarik sedikit, tahan 2 detik, lepas. Nah, habis itu diputer. Nah, tuh. Nah, ini bukan suara tulang Pak D, ini suara urat yang kembali ke asalnya. Nah, urat-urat ini tadi apa jenenge, terakumulasi lamanya sehingga membuat otot betis kaku, otot paha kaku. Oke. Sekarang kita cek Pak D, otot pahanya yang sakit tadi apakah masih sakit? Iya, buat yang kembung, yang begah perutnya, yang sering beser, buat ibu-ibu terkhusus. Karena sering aku pada oleh panggilan anggere mijet ibu-ibu penyakitnya kuwi males mangan, beser, terus timbule neng apa jenenge boyok, gampang pegel. Sepele.
wetenge mlorot. Nah, naikin lagi nih perutnya. Oh, tahan wis. Lah wis kepenak iki. Gitu. Wis ora lara iki. Taunya dari mana? Wis lunyun loh, Pak De. Nah, otot yang merengkolnya sudah nggak ada, udah enak di ini. Ini ciri berarti wetenge wis mulai kepenak. Oke. Kita benerin lagi. Setting lagi. Nah. Melenak iki enteng iki wis. Enteng Pak De, sik lagi. Enteng loh. Nah, sesederhana itu ya. Allah. Wis saiki sing lemes iki mau jajal diunggahke. Tenagane wis enek urung? Wis pun enten pun. Wis rada kepenak. Wis saiki mong sik tak cek sik mau kan sing kiwa ambles tulang pinggulnya sik tak cek sik. Nah, wis rata iki. Wis mantap. Wis normal Pak De, saiki mengkurep Pak De. Dari bagian punggung sama tangan yang bagian kiri yang tenaganya sudah tadi bilang kan tenaganya nggak ada karena kaki kirinya stroke ringan nggak ada tenaga dipakai jalan itu diseret ya kan udah otomatis bagian punggung bagian sini itu seperti sama nggak ada tenaga semuanya bersumber dari mana bawah dulu artinya otot paha otot betis bagian bokong semuanya tadi pada kaku udah dikendorin. Nah, sekarang tinggal ke atas. Kita cari sumbatannya alias otot-otot yang pada kaku. Nah, kita cek di sini nih. Ini Pak De. Hop. Kan saiki wis empuk iki, wis kepenak. Dari nyari yang sebelah kiri kan tenaga nggak ada dicek dari suhu misalnya kene anget anget berarti nggak terlalu parah Pak D kena parah sebelah kanan itu anget yang bermasalah dingin itu dapat otomatis karena peredaran darahnya yang dari bawah ke sini itu tersumbat. Oke. Nek wetenge wis kepenak urung Pak D? Sampun. Wis ora apa terasa keras itu gak ya? Tadi kan sebelum dipijet kan baru terasa mengeras kayak penuh gitu. Makan sedikit kok terasa kenyang. Semua itu karena ototnya pada kaku. Sesederhana itu ya. Oke, kita nyari sumbatan yang bikin area bahu, lengan, jari jemari sampai dua iki. Dene iki loro apa, Dik? Ditekuk ngene iki loro. Kaku. Oke. Iki kudu dilemes sik kene, Pak, Dik. Oh iya, ini bisa kelihatan ya kalau area yang kena stroke ringan tuh biasanya sini datar, sini cembung. Artinya ototnya di sini mengeras. Kalau ini flat datar. Ini cirinya nih. Ini sakit tapi sakit enak. Diginiin. Sakitnya nggak terlalu sakit tapi sakit enak. Tapi kalau yang sini, wah langsung sampai tembus ke leher kepala nih. Nih. Sakitnya luar biasa. Karena ototnya sudah cembung alias apa ya bengkak lah. Oke. Kalau pakai tangan sakit pakai kayu. Kemarin saya suruh siapa Pak ya? Pak saya suruh pakai centong nasi tapi dari kayu. Kan nggak ada alat tuh. Di rumah pakai apa kayak gitu ya. Nah, aku pakai kayu begini geisha. Tujuannya main cepet prosesnya Pak D.
nggo tangan ra kelar-kelar. Terus urate sik kenceng, ora ndang buar. Nah, iki. Beli alat segini kan murah nih di online. Kalau yang kayu 100 ribuan. Kalau yang plastik 30.000 juga dapat. Cuman saya memakai alat ini maksud dan tujuan apa? Kalau ini untuk mengurai, nah ini tadi nantinya untuk seperti bisa buat kerokan, bisa buat mendorong. Nah, seperti begini nantinya fungsinya. Nah, pakai ibu jari. Saya pakai alat ini membantu biar cepet gitu loh Pak D. Masalahnya apa? Aku udah berkali-kali keseleo jari ini, jempolku keseleo Pak D. Mijiti wong berarti sekental luwih ngandoke jempol ya aku yang KO. Gitu loh Pak D. Makanya nyari solusi aku. Waduh, yang penting kita paham otot-ototnya yang kaku. Nah, nanti jempolnya buat ngeraba doang nih. Oh, ini otot ini nih yang masih kaku, yang belum dikendorin. Nah, ini semakin otot baik sini kaku, dia akan menarik tulang ini nih, apa namanya ini. Ini tulang ekor di sini. Kalau ini tulang punggung sampai tulang leher. Lek ikine bengkak, kok sampai iso miring. Udah otomatis. Karena otot ini sebagai penopang tulang. Ketika otot kaku, tulangnya pun akan ikut belok. Ngono lho. Secara sederhananya seperti itu. Makanya pentingnya kita selalu menjaga otot lemes, lentur itu supaya struktur tulang kita senantiasa lempeng atau lurus. Biar tidak terjadi kekakuan sendi, sendi terkunci, yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman alias sakit yang macam-macam. Oke. Seperti itu Pak D. Nah, terutama di samping sini ya, kalau tangan kiri, ini kan tangan kiri, yang nggak ada tenaga, yang sering baal, sering kebas nih. Di samping ini ada bahasa mudahnya kita pahami tulang belikat, kalau bahasa itunya skapula. Nah, sekeliling tulang ini banyak otot yang kaku. Nanti kalau diraba seperti varises, merengkel-merengkel ora jelas ngono kae. Nah, nih. Apalagi di bawah sini nih, samping ke tiak nih. Ini sakit nih sebenarnya nih. Lino panas perih ora, Pak De? Mboten. Oh, karena baal ya. Oh ya, oke. Nanti sedikit demi sedikit biar muncul rasanya nih. Allah. Didorong ya dari sini ke sini set. Sampai ujung ke tiak. Nah. Sampai jari. Iya, kerasanya mesti sampai jari, Pak De. Misalkan itu yang disebut refleksi. Jadi otot sini saya benerin kerasanya sampai ujung jari jemari. Tujuannya apa? Supaya ketika didorong ini sedikit demi sedikit darah mulai jalan ke atas, yang tadinya baal perlahan-lahan akan ada rasa. Seperti itu Pak D tujuannya. Oke, sambil mencari sumbatan, didorong ini fungsinya ya. Nah, pelan aja pelan. Nah, sambil dicari, oh ini merengkel. Nah, ini sakit kan gitu. Sakit apa deh? Nah, kalau ibu jari ini tujuannya hanya untuk meraba dan mencari letak sumbatannya ada di mana. Kalau sudah ketemu harus dikendorkan. Mendorkannya biar cepat pakai tulang jari jemari. Kita raba dulu misalkan contoh set. Nah, ini ketemu titik. Dah. Nih, begini digusek nih. Sampai mentok ke kelek. Nah, nih dia. Panas perih. Saya paksa nggak apa-apa deh. Kalau nggak saya paksa nanti rasa kebas baalnya nggak hilang-hilang. Kalau timbul rasa sakit kan memancing. Biar tujuannya darahnya kembali kebuka yang tersumbat. Apalagi ini nih. Nih.
Nah, nih area ini kalau diginiin ini sakit nih bagi yang tangannya nggak ada tenaga alias sering kebas tuh di sini nih. Kan kalau les tuh sering saya katakan ini adalah sumber utama. No, sakit. Kenapa? Ketika area ini kaku, segini masalah, ke sini pegel ya kan, macam-macam yang dirasa gara-gara otot daerah sini ini tersumbat tuh sakit semua tuh saya giniin tuh ya. Cuman kan bahasanya ini menyiksa kalau dipaksa, makanya pelan-pelan kita akalin, ininya kendor bagaimana caranya kan begitu. Kita balik lagi ke area otot punggungnya yang dikendorin supaya nanti area ini yang sakit berangsur-angsur hilang karena kendor, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya untuk yang belajar terapi, terus kok saya kebas itu penyebabnya apa gitu loh. Nah, semuanya penyebabnya adalah kekakuan otot. Berhubung ini udah stroke ringan udah 6 tahun lebih, ya wajar. Satu, memang udah sering terapi pijet, cuman ada salah satu yang tadi saya tanyain ke Pak D, pernah nggak kakinya itu ditarik di reposisi, ternyata enggak. Nah, itu salah satu yang bikin apa ya, lambatnya peredaran darah ataupun memperlambat sirkulasi darah, sehingga apa namanya, rasa sakitnya tuh masih lama gitu untuk berkurangnya. Oke, tuh kan, nih ini kaku nih, sakit nih. Ini kalau udah parah gini kadang-kadang tembus ke nafas pun agak kurang plong gitu Pak D. Begitu nggak Pak D? Ya, nih makanya ada terapi itu tuh apa, totok punggung begini itu kan. Nih, cuman kalau begini kan kelamaan. Udah kita pakai alat. Tahan dikit Pak D ya, agak sakit nggak apa-apa karena ototnya ini udah tahunan ini. Oh, nih pakai alat begini aja kerasnya, naudzubillah, apalagi pakai jempol tangan. Apa enggak jam sendiri nih mureh tuh, merah Pak D, wah mantap ini, merah merona. Ini juga fungsinya sebagai kerikan. Kenapa harus dikerik? Barangkali ada sumbatan darah ataupun angin, kadang-kadang kan angin ke dalam gitu loh Pak D. Oke, kita cari lagi. Oke, ini kalau udah begini berkurang nih sakitnya diginiin, tapi masih banget, kok tahu sini masih merengkol. Bentar, nih tuh, nih kayak ini loh, apa jenis, iya kayak ngakar nih. Jadi diginiin di dalamnya itu banyak sumbatan nih, banyak varises kayaknya di dalamnya nih. Set, nah tuh dia nih, sakit nih sampai ke kepala, bahkan sampai ke sini nih, apa namanya ini, tengkok punggung ujung sini nih. Nah ini yang sering bahasa kolesterol, sakit di pundak, di punggung sini, bisa dari sini nih, gara-gara ototnya pada kaku. Oke, ntar Pak ini kan sebagai contoh, Yun Sewu, bukannya buat mainan, bukan. Karena ditekuk begini sakit, sebentar saya akalin, biar ditekuknya agak enak. Dari sini ngakalinya nih. Biasanya ngumpetnya di sini loh, Ratnanto nih, ngumpetnya di sini nih. Kalau tangan nggak bisa lempeng begini, berarti ada yang nyumbat di sini nih, tengah-tengah nih. Nih. Nah, tuh kan. Ini sampai ke perut loh kadang-kadang rasanya ini. Nih, tuh. Nah, ini harus didorong ke bawah dulu. Set. Didorong ke bawah sambil nyerong. Karena ini aslinya ototnya ada di sini gitu loh Pak D, tapi pindah jalur. Ini yang disebut salah urat nih. Nih, bentar. Ini harus agak dipaksa. Tujuannya nanti kalau peredaran darah lancar, tangan mudah ditekuk, terus mulai ada tenaga ke situ tujuannya Pak D.
Ntar Pak D dicari, sambil dicari. Mohon maaf, kilorone banget gini. Oke. Nah, yang penting lemes dulu sesaat. Habis lemes kita reposisi pergelangan tangannya. Tujuannya untuk apa? Kalau dari reposisi pergelangan tangan yang sakit di sini tadi berangsur-angsur hilang. Peredaran darahnya pun kembali lancar. Kalau pembuluh darah terus peredaran darah lancar, tubuh akan merasakan nyaman. Yang tadinya dipegang dingin, perlahan-lahan anget. Nah, itu kan ciri. Karena darah itu panas. Allah. Nah, ini sakit nih. Ini kan nggak bisa ditekuk, di sini juga sakit nih. Nah, nih. Sini sakit nih. Kaku nih yang bikin mengunci. Setiap otot yang kaku, dia akan mengunci sendi-sendi itu sambungan tulang, Pak D. Makanya sampean buat gini kok masih begini aja gitu loh. Tangannya nggak bisa lurus nih. Karena otot kaku sehingga mengunci sambungan tulang yang disebut sendi. Nah, ini udah mulai. Nah, sebentar. Agak sakit sedikit, tahan Pak D. Nah. Oke, bentar. Allah. Oke. Set. Nah, ini udah mulai lurus. Kalau udah lurus ditahan dulu. Karena sumbatannya ada di pergelangan tangan nih. Oke, udah lurus begini. Kalau udah lurus begini, ditarik dikit. Nah, sampai bunyi krek. Nah, itu tujuannya untuk membuka sumbatan di pergelangan tangan. Ada banyak urat saraf terjepit di pergelangan tangan. Makanya jari jemarinya kok baal terus, padahal udah minum obat. Nah, tuh dia. Kebuka lagi tuh. Jangan takut patah, ini enggak. Nah, sudah kebuka. Terkadang kan orang takut. Takut patah, takut lepas. Kalau saya insya Allah enggak. Ini kan bikinan Gusti Allah. Bukan bikinan pabrik itu loh. Mas Bro, kasih makan tuh kucingnya tuh di atas tuh. Tuh ada tempatnya. Seperti itu ya. Nah. Nih tarik. Mulai enak nih. Enak. Oh enak deh. Mantap. Masya Allah. Enak. Enak pol ya. Nah, sekarang kita tes. Yang sakit tadi apakah masih sakit? Nih yang sininya tadi sakit. Terus kita udah buka sumbatannya di pergelangan tangan, kita cek masih adakah rasa sakit. Oh masih, tapi jauh berkurang sakitnya. Bener Pak De? Jauh kan? Ini udah. Nah, ada sedikit. Tuh, halo. Nah, enak loh. Oke. Jera. Enteng. Nah, karena apa? Tadi berat. Di sini kaku nggak bisa dilempengin karena ototnya di sini kenceng. Di sini kenceng. Di sini kenceng. Nah, setelah dikendorin perlahan-lahan biarpun ada rasa sakit ditahan, terus di bawah ke sini dipaksa agak ke sini, tetapi di sini wajib di ini dulu ya. Nih, nah diginiin. Seperti kita itu sampai nek ulo kayak pengen lemes kan tidak pakai diplor atau Pak De. Nah, main lemes karpe ngono Pak De. Ini kan sama dengan ilmu nganu, cara ngelemes kayak ulo. Orang lawan ngono Pak De. Sederhana toh. Nah, ilmune wong zaman dhisik ngono kuwi. Nah, wis mulai enak ya. Taring ini wis ora begitu sakit. Wis plong. Sangat banget tadi. Itu semua terjadi hanya kekakuan otot, nggak ada yang lain. Jadi bagi yang punya penyakit stroke yang ringan ya, khususnya yang tangannya barangkali masih sering baal, kalau diginiin sakit, di sini sakit, udah dipaksa dulu dilemesin, habis dilemesin nanti semuanya bersumber sumbatannya di sini.
Selama ini masih tersumbat, habis dipijit begitu lagi, perubahannya nggak signifikan. Kalau ini udah langsung kebukti nih, ini udah langsung lempeng enak nih. Jadi begini jangan takut-takut, nggak bakalan putus. Semua ini bikinan Allah, bukan bikinan pabrik gitu loh. Tuh, kalau udah kebuka kunciannya langsung plong, udah otomatis itu. Ini jauh-jauh dari Batu Ceper sejam lebih ini Pak De ya. 41 menit. 41 menit. Oke. Oke, kita cek lagi yang Masya Allah Pak De. Ireng, jeriteng. Iya, kayak nganu. Masuk angin. Kita sekarang mencari biar buat ndangak itu enteng di sini. Nyelipnya di area belikat. Sampai tak detekin model nggak apa-apa Pak De ya. Sebagai contoh, biar yang jauh-jauh bisa belajar memahami, yuk belajar sehat, belajar terapi sendiri bagi keluarganya yang stroke ringan, yang tangannya ataupun kakinya masih tenaganya belum ada. Nah, ini udah enak deh. Ora loro toh? Nah, karena apa? Semua udah lemes di sini tadi, semuanya kunciannya ada di pergelangan tangan. Selama ini kaku kita pijit berulang-berulang, biarpun lama, kalau ininya nggak dibuka, perubahannya nggak banyak alias apa ya? Nggak terasa langsung plong lah, bahasa gampangnya dipahami. Masih kaku aja. Nah, ini area sini nih ya. Ini udah enak nih. Nih, saya gini-gini udah enak nih. Tadi nggak bisa, tadi masih gini aja. Nih. Karena apa? Ototnya sudah pada lemes. Nah, ini tinggal mencari sisa-sisanya, barangkali masih ada yang kesumbat, ototnya masih ada yang kaku. Tetapi balik lagi ya, setiap orang itu berbeda-beda. Kebetulan Pak Denardi ini urat-uratnya itu enak dibenerin, nggak banyak varisesnya, nggak banyak yang merengkel. Karena apa? Ketawanya postur tubuhnya itu gemuk enggak, itu sedang, itu yang bikin enak. Tetapi kalau orangnya gemuk lebih lama, biasanya setiap ini banyak keriting, apalagi di bawah ketiak itu bisa diraba yang badannya gemuk di bawah ketiak gini diginiin seperti varises. Oh, apa namanya, urat nadi yang muter-muter seperti mie, keriting di sini nih. Ini bagi yang gemuk biasanya seperti itu, makanya ke area sini mudah terganggu, tidak nyaman. Oke. Kita benerin biar oke. Diginiin sakit nggak Pak De? Enggak. Oke. Nah, ini kita mau benerin area ini Pak De. Loh, ini kan ketahuan ini uratnya nih. Ini yang bikin buat ndangak begini sakit. Karena apa? Nah, tuh. Ini kelihatan ya caranya ya. Bentar. Nih, caranya nih di sini. Kelihatan ya, nih. Ini tangannya ditekuk begini. Oke, tangannya ditekuk sedikit begini. Terus ini diginiin dulu nih, diraba. Kalau area ini masih kaku, harus dikendorin dulu. Tujuannya untuk apa? Karena urat-urat ini seharusnya ada di dalam sini nih. Nah, itu dalam tulang sampai bunyi nih. Ini kalau uratnya lari ke sini, buat ndangak begini sakit, kadang-kadang buat nunduk pun sakit. Tuh, nyampe bunyi tuh. Ya, tahan sedikit Pak De. Ini juga yang menyebabkan otot dada ketarik sehingga buat nafas pun agak berat. Kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Oke. Penak lagi Pak De. Penak toh? Oh iya. Saya juga kadang-kadang tuh kalau ada yang aduh saya sakit gini kok lama gak sembuh-sembuh. Malah sedih sendiri Pak De. Terenyuh gitu loh. Iya, bentar ini sakit banget ini.
kok tahu keriting nih, di bawah ketiak nih keriting nih. Ini nanti biar tambah plong nafasnya sampean. Bentar. Sebentar doang sakitnya Pak De. Bentar. Oke. Terus kita cek. Agak diputer sedikit. Nah, ini di atas tulang siku. Diraba barangkali ada yang masih merengkel. Nah, kalau ada kita dorong sampai ujung ketiak. Kalau udah nyampe ujung, ntar digeraki jempolnya, gerak, diputar begini. Nah, itu kan sakit tuh. Nah, tujuannya apa? Biar mancing pembuluh darah menjalar ke jari jemari cepat. Wah, no dia, ntar. Agak rasanya kayak setrum apa deh ya? Setrum ora rasanya. Oh. Oke. Terus samping sini juga diraba, barangkali ada yang merengkel-merengkel itu juga wajib. Kalau ada cukup dicubit begini. Nah, tuh. Cukup dicubit-cubit begini biar ototnya ini masuk ke dalam lagi. Nah, tujuannya itu Pak De. Sekarang jari jemari ini wis ngrasake penak urung? Apa wis baal? Dikit lagi. Tapi enggak nemen balik. Iya, ini juga ngaruh Pak De. Makanya saya tanya, baalnya masih nemen apa enggak? Kalau masih nemen, biasanya ada di atas tulang siku yang arah ke sini nih. Kita cari, kita raba. Cirinya mesti ada benjolan. Nah, nih. Ini sakit nih. Ya, udah pasti sakit. Karena inilah yang menghambat peredaran darah sampai ke jari jemari. Makanya baalnya terkadang-kadang kok masih gitu loh. Itulah fungsinya kita berusaha apa itu golek urat sing kaku-kaku gitu Pak De. Setelah diure begini, dilemesin, dicari lagi, sebelah sini udah enak. Tinggal yang sini. Ini kalau kaya Pak De kepenak golekane Pak De, tapi nek wong lemu kangelan. Setiap orang tuh beda-beda prosesnya Pak De. Sampean termasuk penak cepet ki aku. Jadi aku juga penak. Ora suwe lho. Kadang-kadang nek wong lemu kan suwi lho, ora ketemu-temu rate ngono lho, Dik. Maksudnya. Nah, golek isih. Nah, iya. Nah, tuh dia. Tuh. Jadi urate iki dong geser ngrene Pak De. Kita unggah tak lebokke nah iki. Nah, ngono lho. Nek dicubit ngene. Nah, iki. Nah, kuwi men do mlebu. Ini kan aslinya kan urat-uratnya di bawah ketiak nih harusnya nih. Oke. Setelah itu untuk mengurangi rasa sakit bekas ini tadi balik lagi pergelangan tangannya disetel, itu fungsinya luar biasa ini. Terkadang kita itu menyepelekan ada urat saraf tersumbat di sini. Yang sakit sini, ininya jarang dibenerin, begitu lagi nantinya. Jangan ini langsung tarik. Nah, tuh. Setiap ada otot yang ngaku, begitu dilemesin ini setel pasti ada bunyi. Bunyi itu bukan apa-apa, itu adalah urat-urat yang nyelip. Nyelip di area pergelangan tangan. Makanya kenapa ada senam yang suruh begini-begini, habis itu terus tujuannya melepaskan sumbatan yang ada di pergelangan tangan. Oke. Isih krasa ora bale? Piye? Oh, jari kene iki, nggih ibu jari kene iki. Oke. Aku tak ngombe ngelak Pak Dwi, wis e. Mau nganu ngomong kaya bakul jamu. Bismillah.
Lah kene wis lemes. Oke. Terkadang sini juga pengaruh sini, sering pegel nggak hilang-hilang nih. Dari samping ibu jari ini ada urat. Nah, tuh. Nah, tuh bener kan? Cukup diremes begini nih, diremes ditarik ke atas. Dari bawah diremes ditarik ke atas. Begini diremes ditarik ke atas. Di sini diginiin diremes ditarik ke atas nih. Sakit bahu misalkan udah dipijit udah terapi kok masih ada rasa linu sedikit, barangkali ngumpet di sini karena ini juga ke bahu juga sampai ke lambung area ini nih. Ini diginiin, set, tarik ke atas. Nah, atasin. Nah, nanti yang sakit bahunya nggak hilang-hilang bisa merasakan plong seperti itu ya. Karena area itu bila mana terjadi sumbatan, nah seperti ini nih, 3 jari ini juga berpengaruh mengalami rasa kurang nyaman. Gara-gara salah satu otot ada yang kaku bagian sini ya. Kalau bagian ini diseginiin ada yang kaku, mempengaruhi 1, 2, 3 merasakan sakit nih. Misalkan apa tuh bahasanya ya, yang sering peradangan sendi tulang-tulang tuh untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang usia udah 50 tahun ke atas, kadang-kadang kan jari jemari nih tulang-tulangnya sering merasakan pegel. Coba, tapi dengan catatan area ini udah lemes ya, artinya udah diurut. Kalau logikanya udah diurut begini, peredaran darah ke sini lancar, terus masih merasakan jari jemarinya kurang nyaman, barangkali di area ini nih. Nah, ini area ini coba nih dari sini nih diraba begini sampai ketemu ada yang benjol atau kaku. Nah, itu caranya nih. Digeser ke sini, tarik, geser ke sini. Nah, terus begini-gini coba ya. Nih. Coba diri. Itu tujuannya meraba nih. Barangkali ada yang menyumbat. Karena kalau sini sumbatan ke ibu jari nggak enak, semua jari jemari ini ikut bermasalah, artinya peredaran darah ke sini itu nggak lancar yang mengakibatkan jari jemari mudah baal, mudah kebas, bahkan yang nantinya disebut apa ya, finger singer atau apa itu bahasa ini loh, ruas-ruas jari ini pada sakit. Bisa dari itu dengan catatan otot sininya sudah pada lemes. Tuh kira-kira ya, berbagi, kita sharing ini, berbagi nih. Kita cari lagi. Ini udah mulai enak, cuman Allah, kita harus nyari lagi sumbatannya ada di mana nih. Oke. Bisa ora kebas ya? Bisa. Saya sabar ya. Wah, adzan mana? Laren saya ya. Saya dulu bariki laren saya. Ngerokok-ngerokok sih sampean. Mumpung jadwalnya nggak eneng anu maksudnya longgar aku. Dadi rada suwe ora apa-apa. Oh, ora nate ngerokok nggih. Ngopi? Oh, semenjak iki oh nate akhirnya. Akhirnya mboten nate ngopi. Makanya heran kadang ngopi orang ngerokok kok stroke. Oke, istirahat Min. Mata turun.